Empower, balik lagi ke podcast Suara Rakyat. Kali ini sama saya Vanhar. Nah, kalau kita denger kata pengawasan, itu kan serem banget ya. Itu kayak orang tuh nyari-nyari salahnya gitu kan. Nyari tahu ini nggak benernya di mana. Istilahnya golek-golek salah gitu kan. Nah, padahal nggak gitu. Pengawasan yang bener itu adalah gimana kita cari solusi, gimana kita ngobrolin, nyari solusinya di mana, jalan keluarnya di mana, jalan tengahnya di mana gitu loh. Nah, makanya kali ini di podcast Suara Rakyat kita bakal ngobrolin soal sisi lain pengawasan, soal kolaborasi, soal sinergi, soal gimana uang rakyat, uang kita ini itu benar-benar kembali ke rakyat. Kan katanya dari rakyat kembali ke rakyat gitu loh. Nah, barengan sama Vanhar sudah hadir Pak Salim Azhar, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Nah, kita langsung tanya-tanya beliaunya aja nih. Selamat datang, Mas Salim. Siap. Gimana kabar? Baik, Mas. Nah, kalau kayak gini nih kan akhirnya bisa ngobrol langsung nih kan. Jadi tercerahkan kalau kita ngomongin pengawasan itu nggak cuma cari-cari salah gitu loh. Betul. Iya kan? Dan kebetulan komisinya Pak Salim ini istilahnya komisi pengawasan. Masa iya sih Pak cuma cari-cari salah kan enggak ya kan? Sebenarnya bukan komisi pengawasan, Mas. Oke. Seluruh DPR itu punya tugas pengawasan. Oh, oke. Pengawasan dan budgeting. Legislasi itu juga termasuk seluruh DPR punya hak itu gitu loh. Nah, kalau komisi C itu apa ya? Ya, komisi C itu bicara soal pendapatan keuangan daerah. Pengawasan keuangan berarti? Pengawasan keuangan. Oke, wih ini tambah lebih serem lagi nih. Iya, pengawasannya lebih spesifik ke pengawasan keuangan daerah. Oke. Nah, kalau kita ngomong soal pengawasan keuangan, ini kan persepsi orang nih udah jelas nyari salahnya di mana, nyari jeleknya di mana. Padahal kan itu kan nggak kayak gitu dan nggak bisa sendirian gitu kan ya Pak Sayo. Bener gak sih Pak? Atau harus sendirian malah biar lebih solid lagi, biar lebih utuh lagi atau gimana sih? Ya tentunya kolektif. Kolektif Ya, kolegial. tentunya kerjanya kerja kolektif. Jadi kita itu pengawasan budgeting terhadap Pemprov Jawa Timur. Nah, termasuk kira-kira Jawa Timur itu harus mendapatkan pendapatan berapa di tahun 2026. Oke. Nah, itu kita juga harus kontrol, harus mengikuti, harus mengawasi supaya target yang disepakati oleh gubernur itu bisa tercapai. Nah, fungsi kita untuk menggenjot supaya sektor-sektor yang bisa membantu pendapatan asli daerah itu ikut lebih giat, lebih semangat dalam hal pencapaian pendapatan daerah. Karena kan pada akhirnya itu pendapatan juga balik lagi ke rakyat kan ya. Oh iya, kalau Bener itu juga. kalau itu udah mati. Satunya gini, kalau semakin pendapatan itu banyak, tentunya masyarakat Jatim itu masih lebih sejahtera kan gitu kan gitu loh. Karena nanti pasti akan uangnya dikembalikan lagi kepada rakyat ya dalam hal pelayanan dan lain-lainnya. Soal pengawasan keuangan, ini Komisi C sendirian atau punya mitra strategis nih, Pak Salim? Ya, Komisi C punya mitra strategis sebenarnya. Dalam hal ini ya Bapenda itu sebenarnya kan. Oke. Bapenda itu salah satu mitra Komisi C yang bergerak dalam hal pengelolaan pendapatan keuangan daerah. Mulai pajak motor, pajak minum dan lain-lain. Pokoknya pajaknya itu nanti dikelola oleh sama Bapenda kan. Oke. Makanya kita itu sering melakukan kunjungan terhadap daerah-daerah karena Bapenda ini kan punya banyak UPT. Jadi kita bisa ngecek ke UPT, misalnya UPT Surabaya. Kita bisa ngecek kira-kira pendapatannya itu berapa per tahunnya itu dalam hal segi pajak. Nah, itu kalau semisal kita anggap lemah, kita juga harus mensupport, mendorong. Berarti harus ada banyak inovasi. Berarti harus ada penyederhanaan aturan supaya masyarakat itu nggak ribet gitu kan. Betul juga. Iya juga. Nah, termasuk sosialisasi yang masif terhadap masyarakat bahwa tentang pentingnya pajak. Oke, Nah, itu juga salah satu Komisi C memberikan input, memberikan masukan terhadap masing-masing UPT itu supaya pastinya ini digenjot gitu loh. Dengan cara itu tadi, sosialisasi, penyederhanaan aturan, terus apalagi ya mungkin itu. Karena memang benar juga sih Pak, kalau pajak itu dibiarkan gitu aja, masyarakat tidak dipermudah, mereka tidak diberi edukasi yang pas ya. Mau bayar itu kayak males sih.
Sebenarnya Jawa Timur itu sudah ada e-Samsat. Oke. E-Samsat itu adalah salah satu aplikasi yang mempermudah masyarakat untuk bayar pajak. Nah, kalau misal alasannya itu karena faktor kejauhan, males, ribet mau bayar pajak karena faktor jarak tempuh. Nah, sebenarnya pemerintah itu sudah menyediakan aplikasi e-Samsat itu. Oke. Artinya bahwa gak perlu jauh-jauh masyarakat pergi ke Samsat, tapi cukup dengan membayar itu via aplikasi tersebut. Itu sebenarnya sudah bisa. Cuman memang ada beberapa daerah yang masih minim akses internet. Nah, itu juga salah satu faktor yang mungkin menghambat. Makanya kalau masukan saya itu kan setiap saya kunjungan ke UPT itu pasti akan menekankan soal supaya daerahnya itu semuanya inklusif, Oke, lebih terbuka, termasuk dalam hal pengaksesan internet. karena supaya itu juga memudahkan masyarakat. Ini adalah Ya, bentuk dari sinergi nyata antara teman-teman Komisi C DPRD Jatim dengan OPD terkait ya, berarti ya. Oke, tapi selain kita bicara soal pajak nih, pengawasan keuangan apakah cuma perkara pajak aja, Pak Salim? bukan. Jadi pengawasan keuangan itu begini, kan saya sudah pernah menjelaskan di podcast sebelumnya ya, Oke. bahwa salah satu tugas fungsi Komisi C itu kan melakukan pengawasan pendapatan daerah, Mhm. terus itu begitu juga dengan realisasinya. Oke. Jadi ketika uang sudah didapatkan, terus dikelola jadi APBD sudah dikelola sama dinas-dinas itu tadi, nah kita juga ikut kontrol kira-kira penyerapannya itu kira-kira sudah sejauh mana. Nah, itu Oh, juga kontrolnya itu bukan cuma dapatnya, tapi makainya itu juga harus kita kontrol. sinerginya dari hulu ke hilir Ya, nih berarti. ya. Nggak cuma nyari duitnya aja, tapi penggunaannya Makanya pun itu juga. iya ya, kalau Oke. misal kita cuma kontrol carinya aja terus digunakannya buat apa kita nggak tahu kan juga nggak fair. Iya Makanya juga ya. dua-duanya ini harus kita monitoring. Oke. Dapatnya terus penggunaannya itu harus kita monitoring. Selama kurun waktu masa jabatannya Pak Salim nih, sudah pernah berdiskusi soal itu nggak? Maksudnya pernah ada temuan nggak? Ini kenapa nggak optimal nih? Banyak, Oh ya? banyak. Waduh, baru loh padahal ini Pak. Baru berapa bulan nih bulan Bahkan hampir semua UPT Bapenda itu, kalau dari Januari ke bulan Maret ini rata-rata belum sesuai dengan target. Loh, Kalau dia target 31%, itu masih ada yang 20, ada yang 25, macam-macam. Memang ada yang ketinggalan jauh, ada yang kurang dikit gitu loh. oke. Nah, itu juga salah satu temuan kita di lapangan. Makanya kan terus kita kasih masukan, kira-kira ini hambatannya apa, Nah, kalau sampai itu dia. targetnya nggak tercapai gitu kan itu. Iya. Karena mereka juga punya planning kan, bahwa di bulan Mei itu harus berapa realisasinya, bulan Agustus berapa, Heeh. nanti di bulan Desember. Saya jadi penasaran nih Pak Salim. Kok bisa? Ini kan realisasi nih, kita bicara realisasi. Kok bisa nggak sesuai target? Ini kan kalau persepsi saya orang awam nih ya kan. Nyari duit itu lebih susah daripada ngabisin duit. Saya orang awam nih Pak Salim. Tapi kok bisa? Ternyata ngabisin duit itu juga jadi problem untuk OPD. Bukan, tadi yang tak maksud itu tadi soal soal nyarinya. Oh, nyarinya. Oke. Kalau kegunaannya itu, kalau itu kan namanya penyerapan, Ah, penyerapan. penyerapan. Nah, sejauh ini kita belum cek penyerapan di masing-masing dinas, Oke. di masing-masing OPD kita belum cek. Kita masih dalam hal apa ya, diskusi untuk target tahun depan, kira-kira dinas terkait itu mendapatkan atau menyumbang berapa kepada pendapatan daerah. Diskusi Oh, itu. masih di situ ya. Nah, biasanya nanti kan ada evaluasi kan nanti Betul. kan. Ada evaluasi bahwa ditemukan di dinas A ini masih lemah penyerapan, di dinas B ini sudah cukup bagus penyerapannya. Itu nanti akan ada evaluasi sendiri. Monefnya sendiri ya. Iya, Oh, karena iya, iya. nanti semua ini agak kesawat masuk silpa namanya kan. Benar. Nah, biasanya nanti silpa itu nanti akan dibahas nanti di bulan Agustus. Nanti akan kita jadikan sebagai PAK itu. Oke, nah kalau gitu saya balik lagi nih pertanyaan Pak Salim. Nyari duit kan ini kan memang susah ya, tapi memang kendalanya apa sih untuk teman-teman yang bertugas untuk ngumpulin duit ini loh? Gini Mas, tadi apa ya, Jatim itu salah satu sumbangsi terbesar
PAD-nya itu kan pajak. Iya. Pajak itu paling besar. Nah, maksud kami itu kita pengen menggenjot bahwa sektor-sektor lain yang bisa membantu PAD itu dimaksimalkan. Oke. Misal kayak energi, terus properti itu mintanya itu kita harus ditingkatkan lagi biar nggak mengandalkan total semuanya itu di pajak kendaraan Oke. motor. Tapi pajak-pajak yang lain itu juga harus mulai digarap serius untuk didorong supaya juga bisa berpartisipasi membantu PAD-nya Jawa Timur. Jadi cuman pajak aja, nggak cuman pajak aja nih, supaya yang lain Iya, juga iya, bergerak sinergi. Ini adalah contoh nyata, sinergi nyata antara teman-teman OPD dan DPRD Jatim nyari solusi nih. Masalah pajak ini kan nyarinya susah ya Pak ya. hmm. Nah ayo dong sektor lain gitu ya. Iya, sebenarnya pajak itu sebenarnya Jatim relatif bagus sih, karena capaiannya itu 80%. Hmm. Berarti di sini kan kelihatan kalau masyarakat Jatim itu taat pajak. Artinya yang taat sama yang enggak itu kan berbanding lah ya Iya. antara itu kan itu loh. Ya cuman itu tadi kita terus menekan bahwa sektor-sektor yang lain itu juga harus mulai difikirkan serius Oke. supaya pertumbuhan ini bagus PAD yang di Jawa Timur. Empower, berarti kamu itu termasuk warga negara yang baik loh. Karena testimoni dari Pak Salim sendiri, warga Jatim itu taat bayar pajak. Sebenarnya Vanar masih punya banyak pertanyaan nih buat Pak Salim. Makanya kamu jangan kemana-mana, tetap aja di podcast Suara Rakyat. Empower masih sama Vanhar di podcast Suara Rakyat dan juga masih sama Pak Salim Azhar ya. Pak, tadi kita lanjut ya kan. Kita sudah bahas soal apa aja sih sebenarnya kalau pengawasan itu apa aja, sinerginya sama siapa aja. Nah, sekarang Pak, aktivitasnya itu ngapain? Apakah cuman duduk, baca aduan, telepon, WA? Ya kan teknologi udah canggih, siapa tahu kan Pak. Nggak perlu turun langsung, kunjungan langsung. Atau masih perlu kunjungan langsung Pak Salim? Oh, masih perlu. Masih perlu ya ternyata ya? Karena itu sangat penting. Kalau cuma menerima aduan itu saya kira kurang lah. Kurang ya? Jadi di DPR itu kan memang ada alokasi untuk kunjungan. Kunjungan komisi A, B, C, D itu ada semua kunjungan itu. Nah, kunjungan itu pasti disesuaikan dengan mitra-mitra komisinya masing-masing. Oke. Nah, kalau di komisi C itu kunjungannya yang lebih sering itu kalau enggak di Bapenda daerah itu ya di mana itu di BUMD yang ada. Oh. Nah, kita ke sana, kita kunjungan barang-barang di situ, anggota bisa memilih untuk ikut atau tidak. Kalau mau ikut silakan, kalau enggak masalah. Karena mungkin kan ada pilihan lain, nggak dia nggak ikut itu juga bisa. Artinya itu nggak wajib, tapi kunjungan itu harus minimal 5 orang. Oh, harus minimal 5 orang. Minimal 5 orang. Nah, kita ketemu dengan beberapa mitra komisi, semisal kita agendakan bahwa kunjungannya untuk hari ini di PWU semisal di PWU. Nah, kita undang pihak PWU. Kita kasih tahu ke PWU bahwa kita mau ke sana. Nah, setelah itu kita ke sana, kita diterima, kita diskusi. Oke. Nah, biasanya itu pihak PWU itu menyampaikan laporan Oh. kinerja mereka selama Januari sampai bulan tersebut. Itu menyampaikan laporan PWU sudah melakukan apa saja, gitu-gitulah. Nah, itu nanti kita kasih materi, terus nanti kita setelah itu baru kita menyikapinya. Oh, ternyata di PWU ini masih kurang maksimal. Oh, ternyata di PWU ini maksimal itu nanti kita ketahui semua gitu loh. Kenapa harus minimal 5 orang, Mas? Ini kan saya orang awam nih ya, Pak ya. Apakah 5 orang itu separuh dari komisi atau Bukan, kalau itu aturan tatip sebenarnya. Oke. Aturan tatip yang dibentuk oleh teman-teman DPR sendiri. Satu komisi itu berapa orang, Mas? Satu komisi berbeda-beda. Kalau di C itu kalau nggak salah dua, kalau satu. Oh. Jadi bisa dipecah. Oke, Jadi 5 orang semisal ke Bang Jatim, 5 orang semisal ke BPR, 5 orang ke mana itu ke PWU atau ke JGU itu bisa. Jadi Oke. jadi minimal 5 orang gitu loh. Tapi biasanya kita itu
Kalau kunjungan misal kayak kemarin di Malang itu semuanya ke Malang semua. Oke. Nah, kalau kunjungan gitu kan kadang nemu ya kan laporan-laporan ini kok nggak maksimal nih. Iya, Itu langsung langsung, didiskusikan atau langsung, oh langsung langsung. di saat itu juga ayo diskusi Yo gitu. iya, kita diskusi sekaligus memberikan masukan Oke. supaya problem itu cepat segera diselesaikan atau Oh. capaiannya supaya ditingkatkan. Jadi kita kunjungan itu eh, mereka memberikan pemaparan Mhm. capaian-capaian kerjanya mereka, setelah itu kita menyikapinya gitu loh. Ya kita fair, kalau memang semisal itu kurang bagus ya kita bilang kurang bagus. Oke. Kalau semisal capaiannya bagus ya kita bilang bagus gitu loh. Harus sesuai dengan fakta yang kita ketahui di situ gitu loh. Berarti nggak pakai tunggu waktu ya? Saya kira itu collect data gitu kan, diskusi. Wah ini nggak pas. Wah ini kita harus diskusikan dulu nih, balik dulu ke kantor, rapat dulu enggak ya? Itu juga bisa. Oh itu juga bisa acara itu. Nah, Oke. misal kita mengundang dirut kan, Aha. dirutnya nggak mau hadir sih misal, Waduh. diwakilkan ke salah satu direksi, kita nggak mau ya, begitu kita duduk acara langsung buyar, kita pending lain waktu. Pernah kayak gitu mas Terus ya? berkali-kali kalau itu. Kenapa sih? Saya tuh penasaran gitu kan. Kenapa direktur-direktur ini kan kunjungan itu kan sebenarnya bukan audit yang dalam tanda petik serem gitu kan. Ini kan untuk memecahkan masalah juga. Biasanya alasannya apa tuh mas? Nggak mau datang pak? Ya biasanya itu kalau kita kunjungan kayak gitu itu biasanya agak ada sesuatu yang memang agak serius gitu loh, Oke. untuk butuh klarifikasi atau penjelasan dari direktur. Nah kalau seandainya diwakilkan, ya pasti kan teman-teman nggak mungkin mau, Iya dong. karena harus pihak terkait yang memberikan klarifikasi eh, langsung, bukan yang lain gitu. Iya. Nah itu sering itu berkali-kali kayak begitu. Alah, Nah oke. setelah itu kita pending. Nah pending itu kita jadwal ulang, bisa kita ke sana lagi atau mereka dipanggil ke DPR Untuk hearing. untuk hearing. Oh iya iya. Iya. Berarti responnya itu nggak semua positif ya kalau dapat kunjungan itu ya. Gak semuanya. Saya kira kalau kunjungan ini kan juga memecahkan masalah. Siapa tahu mereka juga punya masalah, pengen diskusi langsung sama teman-teman Nggak- dewan. nggak Enggak juga ya. gitu ya. Meskipun ternyata ini butuh waktu panjang untuk menyelesaikan problem yang ada. Oke. Ya kita pending. Kita butuh waktu kajian lagi untuk memperjelas eh, posisinya itu biar lebih enak gitu loh. Oh iya. Yang Iya, masalah iya. yang harus disikapi. Itu kan tadi kan di rootnya misalkan nggak mau hadir gitu kan. Pernah nggak sih mas nemui kayak datanya disemir gitu, data yang dikasihkan tuh yang bagus-bagus aja gitu kan. Akhirnya Ya pernah. Ya pernah. tetap kayak gitu ya. Kalau kayak gitu gimana? Nemu yang kayak gitu gimana Pak Salim? Ya, sebelum acara sudah kita biar. Oke, karena udah Misal, kelihatan ya. misal kemarin ya di Jakarta itu pas bulan apa aku lupa aku. Jakarta itu sama sama JKU atau PCU aku lupa ya. Oke. Saya di Jakarta itu mau bahas perubahan Raperda BUMD. Nah waktu itu kajian data yang disajikan kepada kita itu kurang 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 pas gitu loh. Akhirnya terus kita minta, udah kita pending aja. Gitu. Akhirnya acara ya cuman sebentar itu, kita pending lain waktu gitu loh. Karena datanya nggak jelas. Datanya nggak jelas. Gitu loh. Astaga, padahal ini sudah keluar effort yang luar biasa Ya, loh sebenarnya. jauh-jauh hari kan juga sudah dikasih tahu kan bahwa Sebenarnya kami iya. mau kunjungan ke sana dengan tema ini, mau membahas ini gitu kan. Mhm. Nah, terus datanya dianggap kurang, yo akhirnya kita yo nggak lanjut, pending di lain waktu. Wow, untuk oknum ya, saya bilang oknum yang nakal kayak gitu. Ini peran Komisi C ini sebenarnya gimana? Bisa merekomendasikan ala ini ganti ya lah gitu kan? Atau gimana sih sebenarnya Pak? Kalau soal itu sih apa ya? Karena BUMD ini kan sahamnya kan saham gubernur pada Oke. dasarnya gitu loh. Jadi teman-teman hanya bisa merekomendasi. Persoalan rekomendasi itu diindahkan atau tidak itu urusan gubernur. Balik lagi ya. Ya balik Oke. lagi gubernur. Ya contohnya kayak Jawa Timur, kayak Jatim itu kan satu sisi ada usulan pansus, satu sisi ada usulan rekomendasi. Oke. Rekomendasi itu salah satunya yaitu mencopot seluruh eh, tidak memilih lagi seluruh direksi ataupun komisaris. Kan rekomendasikan itu. Oke. Jadi memang pada ujungnya balik lagi ke yang punya hak prerogatif. Yang punya hak. Tapi Iya, iya, teman-teman iya, iya. DPR itu kan sebenarnya minta dilibatkan dalam proses itu. Paling Oke. tidak itu tim sel itu diskusi dengan kita. Karena kita itu kan tahu di lapangan bahwa BUMD ini sehat, BUMD ini nggak sehat.
Kan kita tahu gitu Oh iya jelas kan sering kunjungan soalnya iya kan. kita tahu kan, Iya iya iya. kita kan tahu, makanya kan teman-teman Komisi C ini bisa memberikan masukan bahwa figur yang layak untuk dipilih itu kayak begini loh kriterianya. Oke. Nah, kayak begitu itu sebenarnya. Karena kan memang teman-teman Komisi C itu kan sering kunjungan, tahu peta problemnya ini pasti Iya, pegang dong. tahu semua teman-teman. Iya, kalau kayak gitu ya memang harusnya sebaiknya dilibatkan untuk ketika proses seleksi itu Iya. tadi. Nah, cuman masalahnya kan gini, ini kan masih ada usulan perubahan raperda kan. Oke, Nah, itu nanti akan kita usahakan masuk di situ. kapan nih kira-kira bisa Nah, ini masih beres? dalam proses pengajuan Oh, oke. raperda itu untuk gimana caranya Perda BUMD yang 2019 itu dirubah lah. Oh, iya 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 Sekarang iya. itu Iya. sangat tertutup ruang kita yang di Perda sebelumnya itu. Oke, jadi memang supaya pengawasannya nggak jadi cuma data terus rekomendasi aja. Iya, Iya 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 iya. paling enggak itu ikut diskusi dengan pansel. Oke. Itu juga penting kan. Jadi prinsipnya ketika nemu data yang nggak beres langsung di-cut gitu ya. Udah maksudnya Iya, ya Mas. nanti aja lah gitu ya. Iya, masih kita mundur semua, Kelihatan tak? kelihatan. Saya ini kan awam gitu kan. Kelihatan. Data yang nggak lengkap itu kelihatannya biasanya Iya, gimana sih iya, ceritanya, Pak? misal tiba-tiba mau merumuskan ada BUMD yang ingin merubah apa gitu kan. Oke. Nah, tiba-tiba terus dia tidak menyandingkan data sebelumnya, data yang sekarang dikeluarkan yang lama nggak dikeluarkan. Nah, itu Ditutup. juga kita harus pasti nggak akan mau, harus disandingkan dulu data sebelumnya sama data yang sekarang. Kita Oh, kaji oke. kira-kira yang pas sama tidak gitu loh. Supaya ada perbandingannya. Iya. Oh, banyak yang cuma nunjukin data terbaru yang lama nggak dibuka. Ya, Banyak. ada berapa ada. Astaga, ini sebenarnya separuh ngerepoti gak sih Pak akhirnya? Akhirnya kan jadinya effortnya jadi harus bolak-balik Iya. gitu kan? Ya, kalau di barang repot ya enggak juga sih, karena itu juga sudah menjadi tugas Komisi C kan. Iya bener juga Tapi sih. juga harus cari catatan gitu loh. Paling tidak kan sebelumnya itu sudah disiapkan lebih rapi supaya nanti itu juga enak diskusinya gitu. Banyak tau Pak yang numakal kayak gitu tuh banyak tau Pak. Ya sering lah, sering. Sering ya. Wih, ya apa ini? Empower. Ternyata banyak ya. Tadi tuh Pandar kira kalau mau dikunjungi gitu kan datanya disiapkan karena kan balik lagi. Ujungnya itu kan akan memecahkan masalah bersama. Iya kan Pak ya? Ya. Nah, tapi kok ya masih kayak gitu. Ini jadi makin seru sih. Aku bakal punya Tapi- banyak pertanyaan lagi nih buat Karena- Pak Salim. Karena juga gini Mas, kadang-kadang itu kan Komisi C itu manggil direksi bersama struktur di bawahnya kan. Dan mereka itu kita evaluasi karena ada hal yang kurang pas, dia bilang oke gitu kan. Nah, nanti setelah itu kan dilaksanakan itu sudah sering. Oke oke, itu kalau kata orang Jawa gini loh Pak. Nggih tapi orang kepanggih. Ya benar. Nah, ini jadi makin seru nih Pak Wartam. Kamu jangan kemana-mana. Podcast Suara Rakyat bakal balik lagi masih sama Vandar dan Pak Salim Azhar. Balik lagi sama Vandar dan Power di podcast Suara Rakyat, masih bareng sama Pak Salim Azhar juga. Kita tadi kan terakhir bahasnya ternyata yang dimonitor itu, yang diawasi itu ya nggak nurut-nurut banget gitu ya. Ternyata dibilang gampang itu gampang, dibilang susah itu susah gitu kan. Itu jadi tantangan terbesar nggak sih, Pak? Iya, pasti. Kadang-kadang itu pihak-pihak itu kan merasa takut gitu kan. Oke. Takut ketika Komisi C mau melakukan kunjungan. Karena pasti di situ dianggap mau mengevaluasi gitu kan gitu loh. Nah, itu pasti akan mereka agak takut. Sebenarnya sih menurut saya ya kamu nggak perlu takut gitu. Iya, kan kalau bener nggak perlu takut. kalau memang benar kan ya biasa aja. Gitu. Iya. Tapi memang yang perlu digarisbawahi, ini kita bicara soal mitra Komisi C yang BUMD ya. Memang mitra Komisi C BUMD ini saya nganggapnya itu BUMD di Jatim ini memang masih banyak yang nggak sehat. Oh. Nah, itulah mungkin faktornya sehingga mereka juga kadang-kadang agak takut ketika diajak hearing sama teman-teman Komisi C. Ini kalau saya pakai analogi diri saya nih, ya Pak ya. Saya sakit gitu kan. Ya saya ke dokter. Nah, ini kebetulan dokternya kan teman-teman DPRD salah satunya. Harapannya begitu. Lah, ini belum tapi ya, masih akan mengarah ke situ. Harapannya begitu. Artinya kalau memang sadar sakit ya beli obat. Gitu. Iya. Antibiotik lah ya. Bener. Masa sakit dipelihara. Gitu. Nah, emang kondisinya begitu. Oke. Karena BUMD ini juga saya juga ada agak aneh gitu loh. Mereka modal sudah dikasih, Oke. pasar sudah ada. Kok bisa rugi itu gimana gitu loh. Itu juga menjadi pertanyaan besar kita sebenarnya.
kan BUMD ini kan modalnya kan dikasih. Benar. Ada usulan penyertaan modal. Termasuk besok ini, saya juga berbagai tugas baca pandangan umum kan. Aha. Itu juga salah satu soal penyertaan modal. Artinya mereka itu sebelum minta modal itu kan kita bahas dulu kan di internal DPR itu Ya. kan. Kira-kira layak nggak ini dikasih modal, layak nggak ini dikasih modal, itu pasti dibahas dulu. Nah, modal sudah dikasih, pasar sudah ada, kan tinggal jalan. Nah, terus kok sering rugi nih gimana gitu loh. Itu juga sering kita evaluasi. Oke. Maka saya bilang bahwa BUMD di Jawa Timur ini memang masih banyak yang kurang sehat. Ya buktinya mereka tidak memberikan sumbangsi terhadap PAD di Jawa Timur yang bagus. Artinya kan keberadaan BUMD ini kan juga salah satu penyumbang PAD ke provinsi kan gitu. Betul. Jadi nggak cuma pajak kan ya Pak ya. Iya, Ini kalau saya coba nyari solusi, maca jadi Pak Salim gitu ceritanya. Bisa jadi masalahnya di inovasi, Pak. Bisa jadi bisa gitu kan. jadi. Nah, tapi kan ya gimana ya? Ini kan tuh muter aja gitu kan. Dari sisi yang dimonitoring ini juga harus terbuka kalau kayak gini. Masalahnya ini kan nggak tahunan, nggak sekali dua kali kan, tapi kan berkali-kali. Aduh. Makanya kita itu berharap betul terhadap para BUMD ini juga berbenah gitu loh, berbenah untuk memperbaiki supaya kembali ke niat awal Nah, tentang berdirinya BUMD itu. kalau kita ngomong harapan, pastinya kan ada hal yang sudah dilakukan nih sama teman-teman Komisi C. Itu misalnya gimana? Saya jadi penasaran, ini dorongnya gimana sih? Jangan-jangan dorongnya kurang kuat atau bisa jadi yang didorong dihanrem ya nggak iso gitu kan. Nah, gimana nih menurut Mas Salim? Dorongnya harus kita malah mintanya dibubarkan. Oh, wow, kok ekstrim? Iya, lah buat apa kalau kalau itu masih dipakai kalau nggak ada manfaatnya juga gitu kan. Oke. Jadi Komisi C itu sudah pada taraf yang nggak produktif ya dibubarkan gitu. Oh, Kalau yang nggak produktif dibubarkan aja dibubarkan gitu ya. aja Oke. daripada bebani terus. Ya juga sih. Nah, Benar, yang benar, bagus benar. itu kita kasih tambahan modal supaya Hmm. tambah bagus lagi gitu loh. Oh. Makanya dari 9 BUMD itu kan tinggal kita pilih mana yang bagus dan mana yang nggak bagus. Nah, yang nggak bagus ini kita berharap ya dibubarkan saja Oke, 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 daripada oke. nanti ngerepotin keuangan daerah juga kan. Masuk akal sih kalau kayak gini. Jadi penyakitnya ya kalau udah nggak bisa diobati kenapa dipertahankan ya? Iya, Kan juga kalau di sisi lain yang sehat ini ditambah diinjek lebih besar lagi siapa tahu malah lebih gede iya. lagi. Fokus ke yang gede gitu ya. Jadi visi kalau kita bicara visi Komisi C ke depan gitu kan untuk monitoring itu harapannya gimana sih sebenarnya? Apa mereka cukup ya kamu itu terbuka oh gitu kalau sakit bilang atau ada lebih lagi? Misalkan kamu itu punya inovasi gitu Sebenarnya kan. nggak bilang kita tahu. Nggak bilang tahu Nggak suangar loh ini. nggak bilang kita, Suangar loh. nggak bilang kita tahu. Karena Oke. kan kita juga tanyakan ke mereka kan. BMDA mau menyumbang PAD berapa? Ah ya. Sebelumnya nyumbang apa tidak? Kan bisa kelihatan. Aha. Misal kemarin kok nyumbangnya cuma 10 juta, terus tiba-tiba tahun berikutnya cuma 5 juta. Padahal ini kan gak beres. Ya, ya, ya. Oh, dari Nah, neracanya berarti dilihat ya. kita pasti tahu soal itu. Oke. Makanya, nah setiap evaluasi itu pasti kita kasih masukan. Jadi Komisi C itu bukan hanya sekedar nakoni itu enggak, evaluasi itu enggak. Maka tadi saya bilang yang di sebelumnya itu kan Komisi C ini juga bisa memberikan masukan terhadap keuangan daerah, investasi ataupun yang lain. Nanti kita evaluasi, kita kasih masukan. Oh ternyata ini kurangnya begini, ini kurangnya begini. Itu kita kasih tahu semua. Persoalan nanti sama mereka itu dilakukan atau tidak itu yang kita sama-sama tidak tahu ya. Itu lain soal ya. Padahal kan idealnya, kalau kita ngomong idealnya. Balik lagi tadi di segmen satu. Sinergi. Kuncinya itu sinergi loh yang power. Kalau yang sini sudah ngasih solusi, yang sini nggak mau gerak, ya kapan ketemu nih mas? Iya, nanti harus sama-sama punya keinginan yang sama gitu loh. Iya. Biar sinergi ini semakin bagus antara pelaksana dengan yang monitoring. Kalau versi pasalin sendiri deh. Gimana caranya supaya mereka ini mau akhirnya tuh sinergi dengan baik? Karena kan nggak bisa terwujud kalau sinerginya itu nggak muncul. Mau keinginan untuk bekerja samanya itu nggak ada. Nah, gimana kalau menurut Mas Salim? Kewenangannya terbatas. Oh, Kewenangannya terbatas karena kita juga sadar diri kita tidak punya saham di situ gitu loh.
Oke. Jadi ada pihak lain yang merasa punya saham di sana. Oke. Nah, DPR ini kayak seolah-olah cuma hanya dianggap cuman evaluasi gitu-gitu aja lah. Mhm. Nah, itu yang kadang mereka juga channel-nya sendiri. Loh, padahal kan modalnya dari uang Ya rakyat. iya, makanya kita kita itu kita juga bingung soal itu. Iya, jujur Vanar jadi agak pusing loh ini ya, Pak. Maksudnya kan ini kan mereka memang perusahaan nih, tapi kan modalnya dari pajak kita, dari ya dari uang rakyat juga gitu kan. Ketika dimasukkan ke sini otomatis kita kan juga harusnya punya kontrol yang diwakilkan oleh Pak Salim dan Iya, kawan-kawan DPRD Jatim. ya itu harapan kita begitu gitu loh. Tapi lapangannya kan berbeda. Itu dia. Tapi saya gak menganggap semuanya agak baik ya. Ya, Tadi ya, ya, tadi saya ya. sudah bilang bahwa BUMD Jawa Timur ini ada yang baik, ada yang kurang baik. Ya, Nah, kita berharap yang kurang baik ini segera berbenah. Kalau nggak mau ya bubarkan saja. iya, Kalau iya, yang iya. sudah baik tinggal ditingkatkan terus kan. Bener ya, namanya kehidupan ya Mas ya. Ya, Ada baik, ada gak baik gitu kan. Nah, yang benar yang gak baik ditinggal aja, diganti sama yang baik. Kalau boleh dipersentasekan lah. BUMD kita fokus sedikit ke BUMD ya. Ini kan karena katanya versi Pak Salim sinerginya paling susah di sisi situ gitu kan. Berapa banyak sih? Berapa persen sih dari total BUMD Jatim yang harusnya nih bisa diperbaiki atau ya udah bubarin aja gitu versi Pak Salim sendiri. ya yang layak dibubarkan ya 2 sampai 3 lah. 2 sampai 3. Karena ini jadi beban untuk APBD ya. Itu kalau dari sisi BUMD. Nah, biar adil yang sisi OPD-nya, sinerginya udah aman belum sih Pak sebenarnya? Apa ya? Kalau sama OPD ini belum aman Belum aman juga. karena kita juga belum melakukan evaluasi itu kan. Mhm. Sampai ini masih dalam proses proses penjadwalan Oke. untuk mendatangkan mereka, untuk kita tanyakan satu persatu terkait penyerapan, begitu juga dengan pendapatan target tahun berikutnya. Oh iya iya iya. Nah, ini masih mungkin di podcast berikutnya bisa Iya, aku diskusi soal itu. penasaran karena tadi kan di segmen sebelumnya Pak Salim cerita pendapatannya nggak achieve gitu kan. Sudah dikasih masukan kan tapi sama teman-teman DPRD. Ini loh, di sektor sini loh bisa ditingkatkan itu Sudah, tadi. Dilakuin nggak so far? Pengamatan pribadi deh. Dilakuin nggak so far? kayaknya belum maksimal kayaknya. Waduh, padahal ini kalau dimaksimalkan bisa jadi akan balik lagi ke rakyat juga, balik Iya, lagi ke masyarakat juga. iya, Jadi ternyata masalahnya cukup kompleks ya. Yang kompleks. diawasi ini kompleks banget. Kita juga kadang itu berharapnya tinggi, tapi kadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataan ya. Enggak, Kalau iya benar-benar. kalau versi Pak Salim, idealnya, kondisi ideal. Atau jangan ideal deh. Kalau kondisi ideal itu kok kayaknya kejauhan. Bare minimumnya aja deh, paling enggak aja deh. Harapan Pak Salim buat sinergi antara entah itu OPD, entah itu BUMD terkait kuasa penguasaan anggaran APBD ini seperti apa? Kalau menurut saya sih punya kesadaran yang sama ya, bahwa kerja sama untuk bisa sama-sama meningkatkan potensi PAD daerah. Itu yang paling penting kan di situ gitu. Oke, Karena kesuksesan daerah kan terlihat dari situ kan. Ketika PAD-nya banyak, pasti pembangunannya juga bagus. Nah, kalau otomatis. pembangunannya kalau PAD-nya kecil itu juga nggak bagus kan kalau harus dibangun. Iya. Makanya kan kunci utama itu adalah pendapatan daerah harus ditingkatkan. Jadi kita nggak hanya fokus pada urusan pajak kendaraan motor, tapi juga harus fokus pada sektor-sektor yang lain. Nah, itu juga harus jadi perhatian bersama Oke. untuk sama-sama meningkatkan supaya PAD ini bisa nambah terus gitu loh. Jangan sampai turun. Karena dengan kebijakan pajak motor yang bagi hasil option itu dengan daerah sama provinsi itu kan juga akhirnya mengurangi pendapatan provinsi kan. Nah, Betul. itu juga harus ditambal. Harus ditambal dengan sektor lain yang sekiranya biar APBD-nya itu bagus gitu loh. Pendapatannya itu PAD-nya itu bagus. Oke, oke, oke. Nah, di situ loh kuncinya bahwa ternyata teman-teman DPRD Jatim khususnya Komisi C itu sudah berjuang untuk supaya uang rakyat kembali ke rakyat dengan optimal. Tapi kan ternyata nggak bisa sendiri. Disitulah namanya sinergi itu penting. Nah, kamu kalau punya keluhan, kamu bisa tulis di kolom komentar. Siapa tahu di edisi berikutnya bisa dijawab langsung sama Pak Salim. Jangan lupa juga klik like sama subscribe. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya podcast Suara Rakyat sama saya Fanhar. Bye bye.